pada tahun 1880 Cut Nyadin dinikahi oleh Teku Umar. Teku Umar merupakan kuli balang dari Aceh Barat. Beliau sangat disegani oleh pihak Belanda. Cut Nyadin terus mengobarkan semangat untuk menegakkan perjuangan atas Belanda, menegakkan syariat Islam dan berjuang tanpa pamrih. Sesi kali ini akan membahas Cut Nyadin, pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Kisah beliau juga telah diangkat menjadi sebuah film nasional yang berjudul Cut Nyadin pada tahun 1988. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari sesi. Cut Nyadin lahir di Aceh Besar pada tahun 1848. Meninggal di Sumedang atau pengasingannya pada tanggal 6 November 1908 pada usia 60 tahun. Lahir dari keluarga bangsawan yang taat beragama Islam, ayah bernama Teku Nantasetia, keturunan dari Datuk Minang, sedangkan ibunya merupakan putri Uli Balang Lampegu. Cut Nyadin memiliki kakak kandung yang bernama Teku Rayut. Kemudian Cut Nyadin tumbuh menjadi gadis yang taat beragama Islam, kemudian banyak disukai oleh laki-laki. Tahun 1862, pada usia 12 tahun, Cut Nyadin sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teku Ibrahim Lamnga, putra dari Uli Balang Lamnga 13 yang bernama Teku Abbas Wujongaron. Teku Ibrahim Lamnga merupakan pejuang Aceh yang berada di garis depan perjuangan melawan Belanda. Buah pernikahan beliau dikaruniai anak perempuan yang bernama Cut Gambang. Pada tanggal 29 Juni 1878, Teku Ibrahim Lamnga meninggal dunia di medan perang saat melawan penjajah Belanda. 2 tahun berselang, pada tahun 1880, Cut Nyadin dinikahi oleh Teku Umar. Teku Umar merupakan kuli balang dari Aceh Barat. Beliau sangat disegani oleh pihak Belanda. Perjuangan Cut Nyadin dimulai saat suaminya meninggal dalam perang di Geletarum pada tanggal 29 Juni 1878. Sejak kematian suaminya, Cut Nyadin bersumpah akan berperang melawan penjajah Belanda hingga darah penghabisan. Perjuangan Cut Nyadin semakin nyata setelah ia menikah dengan Teku Umar yang memperbolehkan dirinya ikut berperang secara fisik melawan Belanda. Teku Umar memiliki strategi berpura-pura tunduk kepada Belanda dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan mengetahui strategi perang Belanda. Akhirnya Teku Umar melarikan diri dari Belanda dengan membawa amunisi, senapan hingga uang tunai yang sangat banyak untuk para pejuang Aceh. Teku Umar dan Cut Nyadin dengan taktik gerilya menggempur basis pertahanan Belanda. Belanda sangat terpukul akibat banyak daerah yang dilumpuhkan, termasuk meninggalnya Jenderal Johannes Ludovicius Jacobus Herbetuspel. Belanda akhirnya mengerahkan seluruh kemampuannya, termasuk menyewa tentara bayaran Marsose dan orang Aceh untuk gerilya menghantam pasukan Teku Umar dan Cut Nyadin. Tentara bayaran dan politik adu domba sangat efektif. Teku Umar gugur saat pertemuan di perbatasan Malabo, kemudian beliau tertembak pada tanggal 11 Februari 1899. Cut Nyadin akhirnya melanjutkan perjuangan menggantikan Teku Umar melawan Belanda dengan cara taktik perang gerilya. Cut Nyadin ditangkap oleh Belanda pada tanggal 6 November 1905 atas laporan panglima perangnya yang bernama Teku Panglaut. Teku Panglaut sengaja membocorkan keberadaan Cut Nyadin karena kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu sakit-sakitan, encok, dan matanya rabun, bahkan sulit melihat. Teku Panglaut meminta Belanda untuk menangkapnya dan tidak menyakiti dirinya, bahkan mengasingkan dari Aceh. Akan tetapi pada tanggal 11 Desember 1906, Cut Nyadin dibuang ke Sumedang dengan tujuan tidak mengobarkan semangat juang masyarakat Aceh. Cut Nyadin dibuang bersama satu orang panglimanya dan pemuda 15 tahun yang bernama Teku Nana. Mereka berdua untuk mendampingi menjaga Cut Nyadin yang sudah renta. Di Sumedang, Cut Nyadin diterima oleh Bupati Sumedang yang bernama Raden Arya Surya Atmaja atau Pangeran Mekah. Kemudian beliau dititipkan di rumah ulama Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Kiai Haji Sanusi merawat Cut Nyadin dalam waktu 1 tahun, yaitu tahun 1906 hingga 1907, karena beliau tutup usia mendahului Cut Nyadin. Selanjutnya Cut Nyadin dirawat oleh anaknya yang bernama Kiai Haji Husna.
Tanggal 6 November 1908, Cut Nyahdien meninggal dunia pada usia 60 tahun. Kemudian jasad beliau dimakamkan di komplek makam keluarga Kiai Haji Sanusi di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Ibu-ibu pengajian dan masyarakat Sumedang memanggil Cut Nyahdien dengan panggilan Ibu Perbu ataupun Ibu Suci. Cut Nyahdien mengajari ibu-ibu pengajian agama Islam secara baik dan benar. Cut Nyahdien berkomunikasi menggunakan bahasa Arab hanya dengan orang-orang terdekatnya, yaitu Kiai Haji Husni, Kiai Haji Husna, dan Siti Khadijah, anak dari Kiai Haji Husna. Cut Nyahdien tidak mau menerima makanan, minuman, dan bantuan apapun dari pihak Belanda. Ia hanya menerima dari Kiai Haji Husni dan keluarganya. Cut Nyahdien terus mengobarkan semangat untuk menegakkan perjuangan atas Belanda, menegakkan syariat Islam, dan berjuang tanpa pamrih. Yang pertama yaitu pantang menyerah. Sekalipun dua suaminya meninggal akibat ulah Belanda, beliau melanjutkan perjuangannya tanpa rasa takut. Yang kedua, ikhlas berjuang, rela mati demi membela tanah kelahiran Aceh dan agama Islam. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan setara dengan kaum laki-laki. Yang keempat yaitu cerdas, tangkas, dan memiliki strategi baik dalam melawan penjajah Belanda. Yang kelima yaitu soleh dan taat beragama. Demikian pembahasan mengenai Cut Nyahdien. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.